Pemilik sekolah luar biasa ditagih ratusan juta rupiah oleh bea cukai untuk menebus alat bantu tunanetra yang diberikan oleh sebuah perusahaan dari Korea. Selamat datang di Thinking Room. Oke, episode kali ini gue mau bahas tentang bea cukai. Kita tahu beberapa minggu terakhir bea cukai ini namanya berkali-kali naik karena banyak orang protes tentang kebijakan angka yang harus dibayarkan, terutama untuk angka yang harus dibayarkan kepada bea cukai. Kalau lu inget, waktu itu sempat ada video yang beredar kalau keluar negeri itu lu harus daftarin barang lu dulu yang lu bawa. Jadi kalau pas pulang lu nggak dikirain itu barang belanjaan. Walaupun sebenarnya itu barang pribadi yang lu bawa. Harus didaftarin dulu dan dibatasin ya. Kalau nggak ini gue agak lupa jumlah pastinya, tapi kalau nggak salah baju cuma boleh 2 atau 3 style doang. Lalu juga sepatu cuman boleh 2 pasang, lalu juga kaos kaki juga dihitung. Bahkan kalau nggak salah juga ada pembalut wanita juga lu harus laporkan kalau nggak mau dikenakan pajak ketika lu pulang ke Indonesia. Can you imagine betapa ribetnya orang Indonesia kalau mau keluar negeri dan pulang ke Indonesia. Dan masalahnya kan kalau ada orang perginya lama ya, atau mungkin dia tinggal di luar negeri, kan nggak mungkin dong dia hanya bawa barang segitu doang. Nah, waktu itu keramaian itu akhirnya reda karena peraturannya itu dibatalkan, tapi masalah nggak selesai sampai di situ saja. Baru-baru ini juga ada lagi keramaian. Lagi-lagi yang berhubungan dengan bea cukai. Jadi ada satu orang, ini dia beli sepatu, dia protes nih ke akun TikToknya dia dan di-repost sama akun Partai Sokmed. Jadi gue coba compile ya. Jadi pada intinya adalah dia beli sepatu dengan harga 10 jutaan dan bea masuknya itu dihargain 30 juta. Of course, siapapun yang beli barang dan harga beanya lebih mahal berkali-kali lipat dibandingkan harga barangnya, pasti kaget lah, pasti shock. Lu beli barang harga 10 juta tapi beanya aja 30 juta, jadi lu harus keluar total uang 40 juta. Kan nggak masuk di akal. Di tweet ini pun Coach Justin juga ada nge-reply ini, dia ada nge-reply, dia bilang, gue pernah beli jersey FC Utrecht harga 60 euro sekitar 1 juta dikirim pakai DHL. Sebelum gue terima harus bayar pajak 1 juta. Edan, masa harga jersey sama dengan harga pajak? Nah, lalu akun Bea Cukai juga akhirnya merespon nih. Terima kasih atas atensi yang diberikan atas importasi yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Jasa kiriman yang digunakan dalam hal ini DHL memberitahukan CIF atau nilai pabean itu sebesar 35 dolar, 35,37 US dollar atau sekitar 562.736. Informasi dari jasa kiriman tersebut digunakan oleh bea cukai untuk penetapan nilai barang. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, nilai CIF dan nilai pabean atas barang tersebut adalah USD 553,61 atau 8,8 juta. Atas ketidaksesuaian tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 Pasal 28 Bagian kelima Pasal 28 Ayat 3. Nah, jadi ada rinciannya juga nih. Di sini di rinciannya dibilang rincian bea masuk dan pajak impor atas produk sepatu tersebut adalah bea masuk 30%, 2.643.000, PPN 11%, 1.259.544 dan PPh impor 20%, 2.290.000. Dan sanksi administrasinya itu 24.736.000 dengan total tagihan 30.928.544. Wow. Besaran sanksi administrasi berupa denda dikenakan sesuai PP nomor 39 tahun 2019 pasal 6 tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan. Jadi kalau kasus yang ini nih, sebenarnya yang akhirnya jadi pertanyaan tuh angka 24 juta itu yang sanksinya itu kan dari mana? Karena gede banget. Dan yang harus menanggungnya adalah yang beli. Nah, itu yang mungkin memberatkan nih dari sisi penerima barang.
Gue nggak tahu ini sebenarnya kesalahannya ada di mana. Apakah kesalahannya ada di pihak pengirim kah? Ada yang salah memasukkan nilai pabeannya, atau bea cukai ada melakukan ada salah perhitungan atau bagaimana? Karena gini ya, gue juga pernah beberapa kali beli barang dari luar. Jadi gue dipanggil tuh ke bea cukai buat tebus barangnya. Petugasnya itu mengecek jumlah berapa harga barang yang mau gue tebus itu dengan modal cari di eBay atau Amazon. Harganya kurang lebih berapa nih? Oke. Permasalahannya adalah kalau barangnya sudah tidak ada lagi di retail, official retail, jadi barangnya itu udah, ya kaca gini lah ya, paling gampang. Gua mau beli Air Jordan, sepatu Air Jordan 1 misalnya, yang inilah yang in Chicago atau apapun itu kan udah nggak ada lagi tuh di Nike kan. Jadi somehow harga barangnya itu nggak tentu tuh, nggak ada fixed price-nya. Bisa pas lagi gue beli harganya let's say di 10 juta, tapi mungkin bulan depan harganya karena ngikutin market harganya bisa 15 juta. Tapi ada juga mungkin orang yang masih tetap jual 10 juta. Lu mau pakai patokan harga yang mana nih? Karena kalau lu beli di website seperti di eBay atau di Amazon itu kan kadang-kadang si sellernya itu juga, ya mungkin gue rela melepas harga ini di harga yang lebih murah, ya udah gitu. Jadi somehow patokannya itu menurut gue agak-agak kerancu sih. Jadi gimana lu bisa menentukan kalau harga barangnya pasti fix segini, sedangkan yang barang yang beredar itu nggak serta-merta pasti barang yang masih ada di toko retail. Banyak barang-barang koleksi itu kan udah nggak ada lagi di toko retail. Jersey bola misalnya, lu nyari jersey Real Madrid pas zamannya mereka juara Liga Champions yang golnya Zidane di final, karena itu udah nggak ada. Itu tahun 2002. Sekarang 2024. Lu gimana cara menentukan harganya? Yang gue lihat beberapa kali gue mengalami kejadian, akhirnya jadi kayak pakai asumsi sendiri doang. Dan ini yang menyebabkan banyak banget kerancuan-kerancuan dalam penetapan nilai harga. Dan sekarang ditambah kasus yang lagi rame ini, ada sanksi administrasi 24 juta. Ya of course kalau gue ya, gue nggak akan mau ambil itu barang. Gue kan pasti minta retur. Siapa yang mau ngambil dengan harga segitu? Hanya orang sinting aja gitu menurutku yang mau ambil di barang. Nah, belum lagi kalau misalnya ternyata itu bukan barang beli, tapi barang kiriman. Kan bisa kan saudara kirimin barang, ya kan? Atau mungkin gua dari luar negeri, gua pernah tinggal let's say 3 tahun di US, terus gua balik ke Indonesia. Kan nggak semua barangnya bisa gue bawa sendiri dong. Gue bakal pakai jasa kirim. Nah, beberapa kali pun juga kejadian kan, itu barang-barang pribadi, tapi dikenain pajak. Itu gimana gitu loh? Kan aneh, aneh. Harusnya ya, menurut gue ada sistem yang harusnya lebih baik untuk mengatur arus barang masuk ke Indonesia seperti ini, bukan hanya dengan berdasarkan asumsi. Nah, ini juga ada lagi nih, @Micha Journey, dia bilang begini, dia nge-tweet begini, teringat abis ngidol, gue nggak tahu ngidolnya apa, di luar negeri, dipretelin abis. Terus si Joni diminta kwitansi. Si Joni ini maksudnya dia tuh bawa kamera DSLR. Nah, dia bilang, padahal bawa tas satu, isi 3 baju, 2 celana, 1 kamera. Akhirnya petugas pengecekan elektronik turun dan ngotot gue baru beli kamera di luar negeri. Tuh kan? Lu bawa kamera, pas pulang lu dianggap tanda kutip dipaksa ngaku kalau itu kamera bawa pulang dari luar negeri. Tapi dia untungnya pinter, dia bilang dia kasih foto preview Padang 2 bulan lalu. Jadi ada foto-foto lama yang masih disimpan di kameranya. Barulah petugasnya itu nyengir. Nah, lalu yang sekarang rame adalah kasus ini, @Ijal Zaid. Dia nge-reply tweetnya Kiki Saputri. Dia nge-tweet gini, SLB saya dapat bantuan alat belajar untuk tunanetra dari perusahaan Korea. Pas mau diambil di Bea Cukai Soekarno-Hatta, suruh bayar ratusan juta. Mana denda gudang per hari, dari tahun 2022, jadi nggak bisa keambil. Ngendep di sana buat apa, nggak manfaat juga.
Lalu di sini dia juga kasih kronologinya. Nanti inilah ya kronologinya, gua link tweetnya gua taruh di kolom description. Ini gue yakin keramaian ini nggak hanya berhenti di sini aja sih. Pasti akan, gue yakin setelah video ini tayang pun akan ada lagi keramaian-keramaian berikutnya yang berhubungan dengan ini. Karena memang arus masuk orang-orang dari luar ke dalam negeri, ya nggak bisa dibilang sedikit kan. Kan juga pernah ada tuh kejadian ada orang wisatawan dari luar bawa barang aja juga dikenain charge loh. Oh my god, oh dia mau wisata ke sini. Ada berapa kali lu cari di Google lah pasti ada lah yang berita-berita kayak begitu kan. Talk about sistem ya, tadi kan gue sempat singgung tentang sistem ya. Gue ngelihat ya, institusi-institusi di pemerintah kita itu cenderung untuk enggan, atau gue bisa bilang males, untuk membuat kebijakan yang memang sistematis dan terukur, jelas dari hulu ke hilirnya. Kebanyakan kalau misalnya ada satu masalah, itu lebih suka melakukan pendekatan bakar ladang. Jadi demi mencari satu tikus di ladang, bukan mencari atau memikirkan bagaimana caranya menangkap tikus tersebut, tapi ladangnya yang dibakar dan mereka berharap ya semoga tikusnya mati. Kan jadinya lu hilang satu tanah kan. Ini menurut gue pendekatan atau pemikiran orang-orang males sih. Orang-orang yang males mikir, nggak mau mikir, atau mungkin emang nggak bisa mikir. Bakar ladang hanya untuk mencari satu tikus, lu bayangkan kerugiannya seberapa besar. Males mikir dan nggak mau mikir ini, akhirnya ya udah. Solusi yang muncul di otaknya adalah ya udah kolektif punishment aja. Nggak mau mikirin gitu, gimana caranya supaya dengan helikopter view, caranya gimana nih supaya damage-nya itu nggak ada, atau kalau misalnya pun ada pun juga nggak terlalu besar. Contoh lain, banyak handphone black market masuk ke Indonesia. Solusinya harusnya ya lu cari dong sindikatnya. HP black market itu siapa? Tapi yang dibikin peraturannya adalah blacklist semua handphone yang masuk dari luar negeri dan harus daftar IMEI kalau mau pakai di Indonesia. Yang repot adalah orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia atau mungkin diaspora yang pulang ke Indonesia, beli handphonenya di luar, nggak di Indonesia, harus ngedaftarin IMEI-nya. Lu bayangin aja kalau misalnya posisinya dibalik, lu mau jalan-jalan ke Jepang, tapi karena lu beli handphone yang nggak di Jepang, misalnya Jepang menerapkan peraturan harus daftar IMEI ya kalau mau pakai handphone di negara Jepang, lu harus daftarin handphone dulu. Padahal tuh handphone ya memang pemakaian pribadi doang, bukan untuk dijual beli. Lalu contoh lain, kemarin belum lama laporan KPAI ada game-game katanya yang mengandung unsur kekerasan harus diblokir. Lalu Kominfo-nya langsung juga impulsif mau ngeblok game-game tersebut tanpa mau memikirkan caranya bagaimana supaya game-game tersebut punya rating dan bisa diakses memang sesuai umur, tapi langsung blok aja. Sedangkan game sendiri itu kan udah menjadi mata pencaharian orang-orang. Ada orang-orang yang memang bekerja di dunia game, entah dia sebagai atlet e-sportnya, entah dia sebagai publishernya, atau sebagai developernya. Nah, talk about game juga deh. Kemarin juga belum lama kan ada perusahaan game, dia lagi mau ngembangin satu game, dia publisher lokal nih. Karena dia lagi mau mengembangkan game tersebut untuk konsol Nintendo Switch kirimin SDK-nya. SDK-nya. Dikenain pajak dong. Dikenain pajak. Lalu sekarang kalau yayasan-yayasan sosial kayak sekolah luar biasa ini, SLB ini, mintain uang juga dengan nilai yang nggak masuk di akal. Padahal tujuannya memang ada perusahaan dari luar memberikan bantuan, donasi. Itu kan semakin menggambarkan kalau memang bea cukai ini, orang-orang di bea cukai ini, itu nggak punya standar yang baku, sistem yang jelas, barang-barang ini
dikategorikan sebagai barang apa? Penetapan harganya dari mana? Yang ada, ya tadi, bakar ladang aja, pukul rata aja semuanya. Pada males semua untuk mikir gitu, males untuk memberikan solusi gitu. Sukanya tuh nyusahin rakyatnya, bikin masyarakat susah tuh lebih lebih gampang emang dibandingkan mencari solusi sistem yang baik. Jadi semua tuh rasakan manfaat. Masa mau tiap kali ada kejadian kayak begini diselesaikannya cuma case by case. Oh, ada yang rame nih, oh SLB lagi rame, udah oke, kasus SLB-nya ntar dibantu. Besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi. Yang nggak ada habis-habisnya kan. Asal ada yang viral, oke kita bantu. Jadi biar seakan-akan gue berjasa nih, bantuin lu. Ada masyarakat susah, gue bantuin. Mohon maaf nih, kita ada bikin salah, tapi ya udah kita bantuin. Tapi nggak ada perbaikan di sistemnya. Ya, terus buat apa gitu loh? Buat apa gunanya? Kalian kan kami bayar, masyarakat bayar dari pajak kami. Tapi kok ibarat kalau gue yang ngegaji lu orang kerja pada sembarangan, asal-asalan. Dan harusnya Ditjen Bea Cukai ini kan di bawah Kementerian Keuangan kan. Harusnya Menteri Keuangan tahu tentang hal ini. Harusnya kalau udah berlarut-larut dan kejadian ini berulang kali, harusnya cepet dibereskan. Biar enggak kejadian begini terus. Tapi kapan solusi untuk masalah ini akan muncul?